Pupuk langsung dipupuk. Itu gulung tikar sih. Kata gua lu gulung tikar sih. Ini siapa yang disumpahin, siapa yang kena karma. Ya itu, kalian sudah gulung tikar sekarang. Dia sudah pindah nih dari rumah tersebut ya, hancuran untuk hidupmu. Jadi lebih baik ya, nggak usah lagi bergabung untuk pekerjaan kamu dengan adikmu. Ruben di rumah itu hanya sekitar 21 miliar. Sedangkan harga rumah itu bernilai 70 sampai 80 miliar. Itu banyakkan uang Sarwenda daripada uang Ruben. Dari CEO di dalam mall dipayungin. Tujuan lu apa dalam mall payungin CEO? Hah? Ya, mau sok mendamaikan. Apapun itu kamu sudah melukai orang yang merawatmu dengan sepenuh hati. Tidak menginformasikan jika dia udah menempati tempat tinggal yang baru. Ya, artinya kan nggak bisa nih, artinya dengan hanya sekedar melakukan postingan di media sosial. Quality time saja, quality time kumpul kebo gitu maksudnya. Tapi pakai bahasa Inggris. Terus aku buka komen-komennya guys, ada yang komen kayak gini. Guys, artinya apa sih? Hah? Dia mau rumahnya Ruben kah? Teh. Biar kelihatannya wow gitu, biar kelihatannya tuh CEO 2000 toko gitu ya. Kayak pengen terlihat benar, sebenarnya dia tuh on. Nah, emang dia artis? Suka-suka gue mau ngefans sama siapa? Guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Masih seperti biasa ini guys, kita membahas kasus Sarwenda ini guys. Jadi kasus ini memang nggak selesai-selesai nih. Udah berapa bulan kasus ini. Malah makin panas aja ini guys. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan dulu aja guys video pertama guys. Ini dia videonya. Sudah pindah nih dari rumah tersebut ya. Nah, Cici SW di sini nih ya. Saya mau bicara nih sama kamu nih ya, makanya coba kalau kamu hati-hati di dalam berucap ya, tidak akan terjadi peristiwa seperti ini ya kan, hanya gara-gara ulah karyawanmu dan adikmu jadi membuat kehancuran untuk hidupmu. Jadi lebih baik ya, nggak usah lagi bergabung untuk pekerjaan kamu dengan adikmu, dan carilah karyawan yang benar-benar baik ya. Tidak ngelunjak seperti karyawanmu yang lalu tuh si Manda. Jangan dipakai lagi ya menurut saya ya. Itu akan lebih menghancurkan kamu lagi nantinya ya. Jadi perbaikilah kehidupanmu, mendingan kamu sendiri ya. Jangan lagi percaya kepada siapapun. Percaya hanya kepada dirimu sendiri. Dan satu lagi pesannya juga, saat nanti kamu sudah mulai bisa live lagi ya, sudah mulai reda lah ya emosi netizen kepada kamu, dan mungkin akhirnya kamu mungkin akan kembali bekerja lagi di TikTok ya. Jangan lagi lenje-lenje seperti itu ya. Kalau masih tetap dengan pacarmu yang CEO itu ya. Nah, kalaupun nanti sudah ganti dengan yang lain, jangan ulangi lagi seperti itu ya. Saat kamu memang lagi jualan, fokuslah jualan ya. Jangan diulangi lagi hal-hal yang kemarin ya. Perbaiki diri kamu ya. Benahi diri kamu kembali ya. Dan minggu ini kan akan sidang kembali mediasi ya. Ya, kami para netizen sih berharap hak asuh ini jatuh kepada Ruben ya. Kalian bisa lihat nanti bagaimana baiknya Ruben akan memberikan waktu dan ruang untuk bundanya bersama anak-anaknya ya. Jadi Cici SW, walaupun hak asuh jatuh ke tangan Ruben, gak usah takut dan khawatir ya. Pasti kamu akan bisa tetap bersama dengan anak-anakmu. Percayalah ya. Lagi-lagi nih, tak ada angin, tak ada hujan. Pengacara Ruben klarifikasi lagi. Dan ini mengenai rumah yang ditinggali Sarwenda dan anak-anaknya lagi. Yang waktu lalu itu dipersoalkan ketika Gio membuat konten di rumah itu. Di klarifikasinya, pengacara Ruben itu dia memaparkan begitu banyak fotokopian transferan yang dikirim ke ayahnya Sarwenda yang waktu itu sebagai kontraktor pembangunan rumah itu. Dan jumlahnya diperkirakan sekitar 11 miliar. Dan uang 11 miliar yang diberikan Ruben itu, yang ditransferkan ke ayahnya Sarwenda, adalah uang dari hasil anggunan sertifikat ke bank. Jadi uang 11 miliar untuk pembangunan rumah
Sarwenda dan anak-anaknya itu adalah uang yang disekolahkan sertifikatnya di Bank BCA dan Ruben menerima 11 miliar. Karena itu saya penasaran sebenarnya berapa nilai uang dari rumah yang ditinggali Sarwenda itu. Dan ternyata banyak artikel-artikel yang memberi penilaian berapa nilai uang dari rumah besar yang ditinggali Sarwenda dan anak-anak itu. Dan dari beberapa artikel di situ mereka memberi penilaian kalau rumah Sarwenda dan anak-anaknya itu bernilai sekitar 70 sampai 80 miliar. Jadi logikanya kalau Ruben hanya memberikan 11 miliar dan ditambah dengan rumah lama yang dibeli oleh Ruben sekitar mungkinlah 10 miliar. Uang Ruben di rumah itu hanya sekitar 21 miliar. Sedangkan harga rumah itu bernilai 70 sampai 80 miliar. Berarti benar dong kalau rumah itu banyakkan uang Sarwenda daripada uang Ruben. Dan kenapa sampai Sarwenda ingin sekali rumah itu dibangun? Karena atas permintaan dari anak-anaknya. Makanya konsep rumah itu ada kolam renang di dalamnya. Bahkan harus dibongkar lagi karena anak-anak request harus adanya lift. Rumah yang dibangun itu rumah impian dari Sarwenda dan anak-anaknya. Makanya Sarwenda dan ayahnya tidak tanggung-tanggung mengeluarkan uang untuk membangun rumah itu. Jadi pahamkan kalian kenapa Sarwenda dengan tegas mengatakan kalau itu adalah rumahnya? Karena uang Sarwenda membangun rumah itu lebih banyak dari uangnya Ruben. Dan Ruben pun pernah mengakui itu dikala pikirannya masih normal. Kata gue sih lu gulung tikar sih. Kata gua lu gulung tikar sih. Ini siapa yang disumpahin, siapa yang kena karma. Ya itu kalian sudah gulung tikar sekarang. Sudah bersembunyi di alam goib. Sudah nggak berani muncul batang hidung. Sudah nggak berani pakai fasilitas onsu. Iya kan? Memang pesut ya, omongan itu adalah doa, ya kan? Terutama doanya Eda-Eda yang menyuruh kalian itu nggak usah menerima uang bulan si onsu, yang menyuruh kalian itu untuk tinggalin rumah itu. Memang semua apa yang sudah kita ucapkan ini akan menjadi suatu tindakan, ya kan? Banyak yang mendoakan kalian, upung-upung yang gak pernah mandi, Eda-Eda yang berkeliaran di langit ketujuh, yang melalang buana gak tahu hidupnya arah mana. Itu yang mendoakan kalian. Memang mujarab doa orang itu. Dan terutama doanya si ikan besut. Sekarang nggak tahu rimbahnya di mana. Udah pada kabur, sembunyi. Ya kan, kalau si onsu mah tetap aja dia melalang buana di alam semesta ini, di jagat raya ini untuk mencari rezeki. Ya kan. Aduh, si onsu sudah upgrade hidupnya dengan ketenangan jiwa, dengan aura-aura yang auranya luar biasa, aura putih. Nah ini yang dukung, aura hitam semua. Isi otak sudah nggak ada. Canda, ya kan? Canda itu. Dari video-video yang beredar, aku lihat ya, Ruben waktu di Kendari dikelilingi sama emak-emak dong. Emak-emak pada minta-minta foto. Nggak pakai bahasa Inggris, at least tidak bahasa Inggris, tapi ngegeriung gitu emak-emak ya. Terus aku lihat lagi dong yang beredar, video-video yang beredar CEO di dalam mall dipayungin. Tujuan lu apa dalam mall payungin CEO? Hah? Kagak ada hujan, kagak ada matahari, dalam mall lu dipayung-payungin. No, Ruben di luar-luar keliling-keliling Kendari kagak ada payung-payungnya. Apa tujuannya lu? Rusak ininya, skincare-nya atau ininya, teto alisnya rusak. At least
daripada lu pamer daripada lu pamer bahasa Inggris lu yang nggak seberapa itu, yang logat menurut gue ya, kuping gue, walaupun gue nggak bisa bahasa Inggris, logatnya tuh kayak logat koko mangdu, ya kan. Mending at least lu paling enggak bisa beli kopi dulu deh di warung tanpa gratis ya, atau jangan numpang wifi deh at least. At least lu beli wifi, lu beli tower tuh kemana-mana lu pakai lo, jadi nggak numpang wifi di rumah orang, at least gitu aja ya kok. Gimana aman 2000 toko. Ada yang caper nih, sok-sok mau mendamaikan. Kamu sendiri adalah bagian dari problem itu, ya. Mau sok mendamaikan. Apapun itu, kamu sudah melukai orang yang merawatmu dengan sepenuh hati, menganggapmu sebagai anak sendiri, bahkan sampai engkong, yeye, begitu mencintai, merawat. Sekarang sok-sok kamu mau jadi pahlawan, putra durhaka, tuh ngacak lo. Kamu adalah bagian dari problem itu. You are the problematic man. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Tolak ya. Apa cita, apa coba cia. Apa cita, apa coba cia. Aja. Dari awal mereka muncul kasusnya, ya aku tuh tidak pengen ikutan, sumpah. Kan kasihan jadi jejak digital buat anaknya, khawatir aku mah kasihan ke anaknya, itu aja. Makanya aku nggak mau ikutan. Tapi ngelihat si CEO eta ya, bakat aku hayang disebut CEO eta pakai bahasa Inggris nyen Clarisi Sapi, Gustin Agung. Kasus teh di Indonesia, akang, ya Allah tolong nah aku udah pakai bahasa Inggris. Aduh Gusti astekut. Yang deui pakai bahasa Indonesia cek aing mah asa bosen, tapi ningali si eta pakai bahasa Inggris aing hayang seuri. Tapi cenah naon nya, kamu CEO mah kudu kitu menurutnya, biar gitu kan ya. Biar tambah cenut-cenut gitu ya. Nikahi jangan quality time saja. Quality time kumpul kebo gitu maksudnya. Kamu itu ya Sela, emang kataku ya udah paling bener itu sarannya si Farhad Abbas. Ya, suruh idola kalian itu cari bini baru ya, supaya ada pelampiasannya ya, sehingga api yang membara, api cemburu yang sedang membara di hatinya itu boleh redam gitu. Nggak berisik, nggak ribut. Kan biasanya ya yang ribut-ribut itu kan tanda mau kawin kata orang ya. Jadi udah itu aja kalian suruh nikah. Biar nggak bangun drama-drama lagi terus merusak mindset kalian. Makin bersemangat kalian menghina-hina orang, menghujat orang. Kalian nggak sadar kalian diperalat. Mending suruh dia nikah supaya tentram hidupnya gitu. Ya kan? Kalau Gio sama Sarwenda ini, orang mereka diam, tenang. Tentram hidup mereka berdua, menikmati kehidupan mereka ya. Mereka banyak perencanaan dalam hidup mereka kok. Damai sejahtera, mereka nggak berisik, bahkan kalian hujat-hujat aja nggak berisik. Tandanya apa ya, mereka itu menikmati hidup mereka ya, kualitas mereka itu berbeda dengan yang ono gitu. Jadi itu aja yang suruh nikah daripada mendesak Gio sama Sarwenda. Mereka berdua itu ngerti kapan harus melangkah. Segala rencana kalau sudah selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan waktunya Tuhan, pasti kok mereka menikah. Kalau sudah selaras dengan kehendak Tuhan.
mereka punya Tuhan. Jadi nggak kayak yang di pikiranmu itu, yang penting sah, yang penting halal untuk berkukek-kukek, ayo, nggak gitu. Banyak rentetannya, banyak aturannya, apalagi ini untuk Sarwenda pernikahan kedua, say. Lebih susah lagi tuh, lebih banyak aturannya. Ya, nanti kalau aku ceritakan samamu, ini nggak sampai, say. Quality time aja kamu artikan keselengkangan. Segala sesuatu ya, kata yang asing di telingamu artinya keselengkangan. Jadi mau ajak diskusi tentang pernikahan kedua di agamanya Sarwenda kagak nyampai inimu. Ya. Makanya hati-hati. Ini spirit sih kataku, hati-hati mengidolakan seseorang karena itu transfer energinya dari kata-katanya yang kita cerna, terus dari sana udah digiring kok masuk ke pikiran kita, masuk ke perbendaharaan hati dan pikiran kita. Akhirnya begini. Segala sesuatu yang lain bahasanya artinya selangkangan. Jadinya otak kalian yang kotor itu ya, perbendaharaan kalian yang kalian isi dengan hal-hal negatif itu, kalian hakimi ke orang lain. Hati-hati memilih idola ya. Transfer itu, spirit itu nggak pernah bohong, energi itu nggak pernah bohong. Jadi itu apa, Sela? Perempuan kamu ya, Sela? Tapi kok bisa kamu mengartikan segala hal itu keselangkangan, Sela? Lihat nih. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. It's been a while since my last post, so I want to take this opportunity to speak to you directly. First of all, I want everyone to know that Sarwenda and I are healthy, and we're taking some time off from social media so we can spend more quality time together. From the bottom of my heart, I would like to say thank you. You're welcome. Welcome to my life. Welcome to my paradise and Keset, welcome. Mr. Gio, since we're talking in English now, ya. Talking, you know David Beckham. Say hello from Agus. Gio, pertanyaan singkat 5 menit aja kalau boleh. Kenapa selalu di CEO-in sih? And why in English? Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Apakah masalah kamu sudah go internasional? Kamu bermasalah sama orang Inggris kah? Kasihan teman-teman aku yang di Kemayoran gak ngerti. Apakah masalah kamu with who's that, the president of United States, Donald bebek mundur 3 langkah 1 2 3. Mas Gio, manggilnya Gio apa Gio sih? Mas Gio pakai batik, pakai bahasa Inggris. Kayak lagi audisi buat Putri Indonesia. Tolong kalau boleh Mas Gio, kalau lihat video ini, saya tunggu 1 kali 30 hari. Waktunya panjang kok. Gak usah buru-buru, masih sempat bikin endorsean di rumah Ruben kok. Tolong kalau boleh Mas, kalau boleh. Kasihan teman saya pada nggak ngerti soalnya. Kalau boleh tolong bikin lagi, tapi pakai bahasa Indonesia. Sama nggak usah pakai batik gitu Mas. Pakai singlet, sarung sama kopiah aja. Ya Mas Gio, udah gitu aja, ditunggu ya. Yuk, thank you Mas. Idi Cong, kenapa sih kau menggiring seluruh orang umat untuk supaya mantan kau itu nggak ada yang dekatin? Alasan apa kau ini? Biar nggak dekatin anak, figur ayah hilang. Diamlah kau. Udah aku bilang berapa kali kau itu nggak pantas jadi ayah. Petisi ayah tetap berjalan, ganti ayah pokoknya. Apa sih kau? Dia itu calon ayah yang baik, diam kau. Cong. Si Cong ini asik dia gendong anak pungut. Sampai dia lupa sama anak kandung sendiri. Cong udah paham kali lo kami apa maksud gendong-gendong itu. Sama cium-ciuman aja pun kau udah kami lihat kok, apalagi gendong-gendongan. Giliran nanti anak kandung kau ada yang gendong, kau kepanasan pula, ya kan? Panas. Cong. Pada orang yang menyayangi mereka, yang peduli selama ini kepada mereka, dan SW mengatakan kalau mereka itu dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kubu sebelah malah bilang dia itu klarifikasi. Klarifikasi buat apa? Gak ada yang perlu diklarifikasi. Terus dipermasalahkan gara-gara dia pakai bahasa Inggris. Dengar ya, negara kita ini menerima, mentolerir, dan menormalisasikan bahasa Inggris. Oke? Kalau kau gak ngerti bahasa yang digunakan si Gio, gak ngerti kau apa artinya, itu masalah kau, kebodohan kau, ya kan? Jangan kau bikin kebodohanmu menyerang seseorang yang pintar. Kau semakin bodoh terlihat. Di sini di Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Longor. Anak kecil aja sekarang sudah diajari berbahasa Inggris. Tapi kau yang sudah tua, yang sudah tahu ketik-ketik komen-komen di media sosial, masih mentok-mentok pengen taunya cuma bahasa Indonesia. Enyah. Dan pakai ini, kalau kau terlalu on, sebegitu onnya, pakai Google Translate, oke? Smart. Udah tahu kan ngetik-ngetik di sosial media, berarti ini pun harus pintar. Lagi kayak apa namanya gitu, kayak klarifikasi atau apa gitu, tapi pakai bahasa Inggris. Terus aku buka komen-komennya guys, ada yang komen kayak gini. Guys, artinya apa sih? Dia mau rumahnya Ruben kah?
Terus ada yang komen kayak gini lagi. Dia ini sebenarnya mau klarifikasi dari negara mana kan? Terus ada komen yang paling bikin aku kakak. Ada yang komen kayak gini guys. Dia ada masalah sama orang Amerika. Dikira lama menghilang, sibuk main acting, series, CEO dari Butuko masuk jurang. Ternyata cuma mempersiapkan kata-kata untuk klarifikasi. Ada lo kayak Ica Celo gak sih? Banyak klarifikasi tapi gak ada hasil. Gak ngerti Gio ngomong apaan yang pakai bahasa Inggris itu. Padahal TikTok tuh udah nyediain fitur canggih banget loh. Ada fitur namanya penerjemah. Pakailah. Masa TikToknya udah canggih, penggunanya masih Janganlah malu-maluin guys. Ya, kalian bilang, alah fansnya sok ngerti. Ya iya, kita ngerti karena kita yang nggak bisa bahasa Inggris aja bisa cari penerjemah di TikTok. Lalu udah pakai TikTok begitu lama nggak ngerti cara pakai fitur terjemah. Sumpah ya, kadang-kadang gue tuh kasihan sama orang-orang yang kayak pengen terlihat benar, sebenarnya dia tuh on. Sampai ada yang bilang gini, hah fans? Emang dia siapa mbak? Emang dia terkenal? Emang dia artis? Suka-suka gue mau ngefans sama siapa? Kalau gue ngefans sama lu, itu yang perlu dipertanyakan. Lu punya apa selain ngehujat, selain menjulit? Percuma juga artis kalau misalkan bisa yang cuma bikin drama, nggak ada prestasi, ngelucu, kadang-kadang lucu, kadang-kadang kagak, garing. Siapa tuh? Ada laki-laki yang beneran cakep cuma dipakai lip balm aja, kalian sok-sokan ngehujat. Banyak tahu yang pakai lip balm, biar apa? Bibirnya nggak kering, nggak hitam. Lah, yang kagak pakai lip balm pakai filternya tebal banget. Nge-lip sync dulu. Bahasa apa nih? Arab apa India nih? Nge-lip sync dulu itu pisawang. Ajikalar ke I tell you, kita lalu waktu. Filternya tebal banget pak, kayak mau ke kondangan. Di depan wartawan lehernya udah keriput. Siapa tuh? Jelas-jelas bermuka dua, di depan wartawan kayak kakek, di depan kamera sendiri eneng-eneng. Yang gue heranin kenapa pada bilang si Gio klarifikasi pakai bahasa Inggris. Itu kan bukan video klarifikasi ya. Kenapa kalian nuntut dia untuk berklarifikasi? Emangnya dia buat salah apa? Hah? Harus minta maaf. Minta maaf ke siapa? Dia bikin salah sama siapa? Dia kan selalu salah di mata kalian ya. Berarti mata kalian harus dibenarkan, bukan dianya. Kalau di mata kita mah dia bagus. Ganteng pol. Lebih heran lagi kenapa si kacamata nimbrung terus ya sekarang di depan wartawannya. Ada kepentingan apa dia? Kenapa orang lain yang pakai bahasa Inggris dia yang kecewa? Siapa lu? Hah? Padahal nih ya, bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa go internasional. Akan kepake kemanapun dan dimanapun. Di zaman sekarang tuh anak kecil banyak sekali yang udah jago bahasa Inggris. Dari masuk TK, SD, mereka udah disodorin pakai bahasa Inggris. Ya, pelajaran-pelajaran bahasa Inggris. Kalau misalkan di zaman kayak emak bapak kita yang dulu ataupun di zaman-zaman kita nih ya, yang mungkin ada pelajaran bahasa Inggris tapi kurang mendukung untuk kita menjadi pinter atau yang nggak kesempatan buat ngeles bahasa Inggris, nggak apa-apa banget, jangan berkecil hati. Ketinggalan zaman boleh ya, update diri, tapi berterus-terusan menjadi orang bodoh itu jangan, kasihin keturunannya. Yang namanya belajar itu nggak ada istilah keterbatasan umur. Semasa kita masih hidup, disitulah waktu untuk kita terus belajar hal yang baik, yang bermanfaat, yang berguna ya. Jadi daripada kalian menghabiskan semasa hidup untuk berjulit, ngehujat, ya apa yang kalian dapatkan gitu loh. Padahal hidup ini sangat simpel. Sesuatu yang kalian lihat, kalian suka, kalian teruskan. Sesuatu yang kalian lihat, kalian tidak suka, kalian skip, kalian tinggalkan.
Itu ada pilihan di tangan masing-masing, daripada kalian itu ngehujat lah, bilang ini, bilang itu. Padahal pilihan ada di tangan sendiri. Salah. Ada yang bilang dia pakai bahasa Inggris nggak sesuai pada tempatnya. Lah, emang dia pakai bahasa Inggris di tempat siapa? Di sosial media dia. Tertuju ke siapa? Ke Sarjios yang suka sama mereka. Dan karena dia pakai bahasa Inggris supaya dipermudah sama semua orang yang mengikuti mereka untuk mengerti. Kan sudah jelas kan, Sarjios ini bukan terpaku di Indo doang, di luar negeri banyak cuy. Kalau kalian merasa bukan jadi salah satunya, ya udah skip, apa susah. Kalau kalian yang nggak ngerti, yang salah bukan Gio-nya, salah kalian. Kenapa kalian dungu? Kan gitu. Bodoh jangan dipelihara cuy. Kalau kalian bodoh jangan nyalahin orang lain. Belajar makanya biar pinter. Kayak mana? Salam waras. Lihat tuh tangannya ini Jordi sama tangan Sarwenda di pinggangnya tuh, dia emak-emak sama Jordi. Nah, jangan kata Sarwenda, terkelihatan. Tidak menginformasikan jika dia udah menempati tempat tinggal yang baru. Ya, artinya kan nggak bisa nih, artinya dengan hanya sekedar melakukan postingan di media sosial, terus kemudian dikatakan kalau kita bilang anaknya di mana sekarang, kan tinggal telepon. Hanya saja memang beberapa hari yang lalu ya, di akhir minggu lalu itu kami mendapatkan kabar burung ya dari klien kami juga yang juga mendapatkan kabar burung bahwa rumah itu sudah mulai dikosongkan, mulai ditinggalkan dan mereka mencari tempat kediaman baru yang tidak lagi bertempat tinggal di rumah tersebut. Tapi ini belum ada kabar pastinya, karena bagaimanapun harusnya terkait tidak menempati rumah itu lagi dan kemudian pindah ke tempat yang lain, ini juga harus disampaikan kepada klien kami, bukan karena klien kami ingin tahu ya pindah kemana dan apa alasan pindahnya, tapi karena bersama-sama dengan S itu ketika dia pindah ada 2 anak Ruben Onsu yang juga ikut bersama dengan dia. Jadi artinya anak-anak kan tetap harus dikasih tahu sama ayah kandungnya di mana keberadaannya. Meskipun artinya itu banyak pendapat yang mengatakan tidak ada penculikan, tidak ada namanya ini kalau misalnya itu dilakukan oleh orang tua, tapi artinya bukan berarti dengan kondisi yang seperti itu orang tua boleh melanggar etika, melanggar aturan, melanggar norma, juga melanggar hukum, karena norma itu juga adalah hukum membawa anak yang masih ada ayahnya tanpa memberikan informasi apapun kepada ayahnya. Berarti belum ada komunikasi pindah ya Bang? Belum ada komunikasi. Karena kan melihat IG dari Wenda sendiri ketika hari pertama ini anak-anak masuk sekolah, Wenda justru menginformasikan bahwa sudah menempati rumah baru. Ya tidak menempati, tidak menginformasikan jika dia sudah menempati tempat tinggal yang baru. Ya artinya kan nggak bisa nih, artinya dengan hanya sekedar melakukan postingan di media sosial, terus kemudian dikatakan kalau kita bilang anaknya di mana sekarang, kan tinggal telepon, kan tinggal cari, nggak begitu. Karena semua ada etikanya. Karena anak-anak ini masih ada ayahnya, ya harusnya dikomunikasikan bahwa karena sesuatu dan lain hal apapun alasannya kami pindah bersama-sama dengan anak. Jadi kalau misalnya ayah mau cari anak-anak, anak-anak sekarang ada di sini, ini yang benar. Ya, bukan artinya itu kita merasa itu anak kita sendiri tanpa ada ayahnya dan kemudian akhirnya kita pindah-pindah saja, muncul di media sosial dan kita anggap itu sudah merupakan informasi kepada ayahnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa hal-hal seperti ini kan tidak boleh terjadi. Ya, tapi sering terjadi tanpa ada informasi. Ya, artinya itu ini berkaitan dengan masalah anak ya. Nah, jadi biaya pendidikan anak-anak, kebutuhan anak-anak ini juga nggak pernah didiskusikan, termasuk hal-hal yang seperti kami sampaikan kemarin, hal-hal yang berkaitan dengan masa sekolah, graduation anak-anak. Ini nggak pernah dilibatkan, ulang tahun anak-anak nggak pernah dilibatkan, sekedar pemberitahuan. Jadi tidak bisa seperti itu. Karena bagaimanapun anak-anak ini bukanlah anak-anak ibunya saja, tapi dia juga adalah anak-anak ayahnya. Tidak ada mantan ayah tadi itu. Jadi jangan sampai ikatan perkawinan yang sudah putus antara ayah dan ibu itu membuat ada situasi yang berbeda yang dialami oleh anak-anak ini yang sebenarnya tidak boleh. Padahal kan kemarin kan Wenda kan sempat berucap ingin co-parenting, namun pada akhirnya hari pertama anak sekolah tidak diinformasikan ke bapaknya. Ya, jadi makanya seperti yang saya katakan jangan retorika. Co-parenting itu sebenarnya kalau memang ada niatnya dari awal bisa dilakukan. Tapi kan ini hanya sekedar ucapan saja. Makanya saya katakan 1000 ucapan baik dan bijaksana tanpa ada satu perbuatan semuanya sia-sia. Nah, contohnya seperti sekarang ini kita lihat sendiri kan bahwa di hari pertama aja pun ayahnya tidak dilibatkan. Ya, harusnya tidak ada salahnya kan. Artinya untuk mengantar anaknya di hari pertama sekolah hari ini setelah liburan bersama-sama, ya nggak ada masalah. Kan ini kan bicara mengenai masalah anak. Banyak orang tua yang sudah berpisah, tapi ketika berkaitan dengan masalah anak mereka bersama-sama. Tapi ini tidak pernah terjadi selama ini. Jadi bukan kita melebih-lebihi, bukan kita membesar-besarkan. Memang situasinya seperti itu. Ya selalu yang salah adalah Ruben. Ya jadi termasuk masalah rumah tadi itu juga. Artinya kan sudah patut diduga ada kebohongan. Ya ketika dikatakan itu jerih payah, tapi kan faktanya seperti ini.
Ya, jadi ini sebenarnya nggak mau kami sampaikan ke publik gitu ya. Tapi ketika mereka sudah mulai bukan mulai dari awal sudah bicara tentang hal ini terus, ya podcast kemana-mana bicara tentang rumah itu adalah suatu perjuangan kan gitu. Jadi artinya mau tidak mau kami harus mengklarifikasi semua informasi yang ada tersebut. Bang, mungkin ada dugaan kemarin aku sempat wawancara warga sekitar bahwa ada beberapa debt collector yang masih menyangkut rumah di. Jadi begini, debt collector itu tidak akan pernah dikirim oleh bank kalau itu berkaitan dengan masalah kredit macet. Ya, di mana sih ada debt collector? Tapi kalau misalnya itu berkaitan dengan masalah kendaraan, mobil, mungkin masih ada beberapa debt collector yang berkeliaran karena di dalam kontrak leasing itu biasanya kan ada juga kuasa untuk menarik kendaraan. Jadi debt collector itu pasti tujuannya adalah menarik kendaraan. Pernah nggak ada debt collector datang ke rumah orang kredit macet untuk menarik rumah? Nggak ada. Pasti prosesnya adalah proses yang melalui mekanisme hukum. Ya, lelang misalnya salah satu diantaranya gitu loh. Jadi bukan dengan debt collector. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi itu, ya, mau 15 orang, mau 20 orang, mau 500 orang, buat apa debt collector keliling-keliling di rumah itu ngapain gitu? Rumahnya nggak akan kemana-mana, sertifikatnya lagi dijaminkan, kan begitu. Jadi kalau memang misalnya ada apa-apa, ya panggil orang yang berhutang, ya. Terus kemudian kalau memang tidak ada restrukturisasi atau tidak ada keringanan, tidak ada negosiasi, tinggal lelang rumahnya, bukan dengan mengirim orang ke lokasi rumah tersebut. Jadi kalaupun ada situasi seperti ini kan patut diduga ini pasti kan udah akal-akalan untuk mencoba memframing suatu situasi dan kondisi, karena saya yakin banknya nggak akan mungkin mengambil tindakan yang sekonyol ini, ya. Dan kami sendiri sebagai klien kami sendiri sebagai orang yang menandatangani akad kredit tersebut juga tidak pernah dipanggil oleh banknya misalnya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Ruben bukan orang yang susah untuk ditemuin, dia orang yang dikenal oleh masyarakat, public figure. Artinya kalau memang niatnya itu adalah ingin mencari Ruben, tinggal datangi Ruben aja kok. Dia tahu kan di mana kerjanya setiap hari gitu loh, di mana keberadaannya. Jadi nggak usah pakai akal-akalan drama-drama, kirim-kirim orang yang seolah-olah debt collector keliling-keliling di rumah. Akhirnya kemudian itu jadikan alasan kami tidak berani lagi tinggal di tempat itu karena ada kondisi yang seperti ini. Jadi lebay banget kalau menurut kami. Ya. Bang, tapi hal kredit macet itu sendiri, Bang, berapa tunggakan yang belum dibayarkan? Saya belum dapat pasti ya, berapa tunggakannya itu ya. Tapi outstandingnya sekarang itu dari 10 miliar itu sekarang ini total kewajibannya itu 12 miliar. Ya, lebih kurang kalau nggak salah ya. Nah, jadi artinya karena kan pasti bunga gitu. Dia 397 itu kan kalau misalnya tidak dibayarkan ada bunga, ada denda kan gitu. Dan kondisinya kan sudah hampir dari awal tahun ini kan begitu tidak dibayarkan lagi. Tapi artinya seperti yang saya sampaikan, kalau memang misalnya kita punya niat yang baik misalnya, harusnya aset yang sudah tidak dibebani kewajiban ini kan dijual dulu, baru dibagi hasilnya 50-50 kan gitu. Baru kemudian tinggal kita berbicara tentang aset yang lagi dalam jaminan, ada kewajiban. Siapa yang mau melunasinya? Kan begitu artinya. Kalau memang mau dibagi dua ya bersama-sama melunasinya, kemudian dijual, dibagi dua hasil penjualannya. Kalau misalnya ada satu orang yang ingin mempertahankan rumah tersebut, maka orang tersebut harus memberikan setengah dari nilai rumah itu kepada orang yang tidak mendapatkan hak tinggal di rumah tersebut. Tapi kan tidak aja Ruben kan sebenarnya nggak mempersoalkan. Ya, artinya kita tidak appraise berapa yang dibagikan Ruben nilainya, berapa nilainya dia Ruben nggak pernah mempersoalkan. Yang penting ya oke, apa yang kamu mau ambil, apa yang kamu kasih ke saya terima. Dia bayarkan kewajibannya dia dan terus seperti itu. Tapi lama-lama kan kesabaran ada batasnya, karena untuk bertemu dengan anak aja, untuk berkumpul bersama anak aja, ini susahnya setengah mati gitu. Selalu ada alasan. Selalu yang dicari yang kami hitam anaknya nggak bisa, anaknya banyak kegiatan. Nah, ini yang saya katakan bahwa sebenarnya anak itu tergantung orang tuanya. Ya, jadi ini yang terjadi. Dan kalaupun memang misalnya dia ingin membayarkan cicilan-cicilan itu, misalnya kemudian kan juga tidak jadi persoalan. Toh rumah itu akan menjadi miliknya dia. Cuma Ruben bilang bahwa kalau memang ada pembayaran harusnya ya tentu tinggal dinegosiasikan berapa yang menjadi andilnya dia untuk menyelesaikan rumah itu, dan jangan juga lupakan andilnya Ruben yang membeli rumah itu pertama kali ketika masih bangunan tua, kemudian membiayai proses renovasinya, kan begitu ya, dan kemudian ikut andil dalam mengisi rumah tersebut kan begitu.